Halo guys. Jadi hari ini gue mau nanya nih sama kalian. Kira-kira kalian pernah gak sih ngerasa bahwa kalian itu terlalu kepikiran sama apa yang dikomentarin sama orang? Misalnya, bos kalian di kantor marah. Karena kalian berbuat salah. Terus kalian mikirnya, aduh bos gue gak suka nih sama gue. Atau ketika teman kalian komen tentang misalnya gaya pakaian kalian. Terus kalian jadi kepikiran, oh gue sejelek itu ya? Atau mungkin gue gak pantas ya temenan sama mereka. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Pernah gak guys? Pernah. Terus kalau pernah, Berarti kalian sangat relate nih sama tema yang akan kita bahas hari ini. Tapi bukan cuma itu doang. Jadi tadi kan hal-hal negatif ya yang kita bahas. Ini juga terkait sama hal yang bisa dibilang bikin happy. Misalnya kayak kalian lagi bawa-bawaan berat nih. Terus tiba-tiba ada teman kalian yang beda gender sama kalian. Let's say misalnya kalian perempuan, terus ada cowok yang tiba-tiba datengin kalian, bantuin kalian bawa barang-barang yang berat itu. Terus kalian langsung mikir, wah dia perhatian banget nih sama gue. Atau, wah dia suka nih sama gue. Iya, kegeeran gitu ya. Apa tuh namanya guys? Baper. Nah, tonton video ini sampai akhir ya guys. Merapat, ayo. Dari yang general dulu ya, pengertiannya baper tuh apa gitu kan. Karena mungkin selama ini orang-orang selalu menggunakan istilah baper, tapi nggak pernah tahu secara deep lagi baper itu apa. Baper itu mungkin kita biasa taunya baper itu adalah terbawa perasaan ya. Jadi orang-orang yang merasa bahwa perasaannya dia tuh kebawa kemana-mana. Semuanya tuh berlandaskan perasaan gitu ya. Ya Gimana? Gimana sih? Maksudnya perasaan dibawa kemana-mana tuh gimana? Mau dibawa kemana hubungan kita. Jadi gini, kayak tadi ya contoh yang gue kasih tahu. Misalnya gue kayak gini nih, gue komen ke Vio, "Ih Vi, kok lo gendut banget sih?" Gitu. Terus si Vio tiba-tiba langsung mikir gini, duh si Rizka kayak benci nih sama gue. Lah, kemana asalnya kok tiba-tiba lo Kalau gue berkesimpulannya berarti gitu. temen gue nggak mau lagi temenan sama gue. Nah, jadi bisa jadi kayak gitu. Jadi apa yang dikomenin itu terlalu dipikirin banget sampai muncullah pikiran-pikiran negatif yang kemana-mana gitu. Ya baper itu sih sebenarnya kalau secara pengertian kan yang tadi bener ya, bahwa perasaan. Jadi sebenarnya itu benar. Intinya adalah segala sesuatu peristiwa atau kejadian di hidup kita itu kita mengaitkan dengan perasaan, tapi secara berlebihan sehingga itu menjadi hal yang nggak baik. Jadi either dia mau senang atau mau sedih atau mau takut, semuanya berlebihan banget. Padahal sebenarnya halnya nggak separah itu gitu. Jadi ya baper adalah perasaannya dibawa kemana-mana, bener kata lo tadi. Secara teori kayak gimana sih, Vio, Neris? Kan kalau baper kata dasarnya kan bawa perasaan gitu ya. Jadi perasaan yang dibawa kemana-mana. Nah perasaan itu sendiri tuh apa sih gitu? Perasaan itu adalah emosi dalam jangka waktu yang lebih sustain gitu, lebih bertahan dalam diri kita dalam jangka waktu yang lumayan lama. Oke. Nah emosi itu sendiri itu berawal dari, jadi proses di secara psikologisnya tuh berawal dari sikap kita dalam menghadapi sesuatu. Misal gini, kalau dari contohnya Rizka tadi, misalnya ada cowok yang bantuin bawa barang, atau misalnya nawarin tebengan pulang gitu kan, nganter jemput dan sebagainya. Nah itu stimulusnya, itu situasinya. Nah secara psikologis ada yang namanya cognitive appraisal. Jadi dari bahasanya apa tuh? Simpelnya tuh cognitive appraisal itu apa? Jadi buat orang yang non psikologi bisa lebih memahami. Intinya kalau kognitif itu kan apa yang kita pikirkan gitu ya. Itu kan kita pikirkan. Appraise itu penilaian gitu. Jadi kita menilai secara rasional dari situasi dan perilaku orang lain, dan kemudian kita terjemahkan ke dalam emosi. Jadi kita sikapi secara emosi. Jadi misalnya kalau misalnya kita diomelin sama bos gitu ya, secara kognitif, secara pemikiran kita menilai, oh bos marah-marah sama gue, berarti bos nih marah nih gitu kan. Dia lagi marah,
dan karena gue bikin orang marah, jadi akhirnya gue sedih gitu. Itu yang bikin secara emosi kita tuh sedih, dan kalau kebawa kemana-mana akhirnya jadi baper, jadi ibaratnya secara motivasi kita jadi down, secara Jadi, sosial kita jadi menutup diri gitu. Proses marahnya si bos ini itu kan adalah peristiwanya ya, peristiwanya, Stimulusnya. stimulusnya, lalu kita nilai dari secara cognitive appraisal itu dimasukkan ke dalam emosi, jadi benci, nggak suka, jadinya kita lebih fokusnya malah ke emosinya, bukan ke proses kenapa dia bisa dimarahin sama bosnya gitu kan. Jadi secara proses psikologis itu tadi gitu ya, dari mulai peristiwa dinilai secara kognitif, kemudian menjadi emosi, dan emosinya itu jadi bertahan dalam diri kita dalam jangka waktu yang lumayan lama, sehingga muncullah istilah si baper, karena emosinya ini, perasaannya ini dibawa kemana-mana gitu. Berarti sebenarnya itu respon yang nggak sesuai ya? Berlebihan sih sebenarnya. Sebetulnya kalau misalnya dibilang nggak sesuai, nggak juga, karena memang kalau kita tinjaunya dari teori kepribadian gitu kan, si Myers-Briggs itu, kalau yang di episode sebelumnya kita udah bahas introvert extrovert. Nah, si Myers-Briggs itu juga bahas tentang feeling dan thinking gitu. Nah, feelingnya si Myers-Briggs itu bilang bahwa ketika orang itu yang didominasi sama emosinya dia, sama feelingsnya dia, sama perasaannya, biasanya dia itu lebih aware sama kondisi emosi dirinya dia sendiri, sama aware juga sama kondisi emosi orang lain. Lebih peka terhadap emosi ya. Lebih peka. Nah, ketika feelingnya ini agak mentok nih gitu kan. Nah, ini kan kita kan kalau kemarin yang episode introvert dan extrovert, nanti tolong dimasukin di atas ini ya, Vi. Oh iya. Ada bannernya. Ya, kalian bisa lihat di situ bahwa ini merupakan spektrum ya. Spektrum, jadi kalau kita gambar sebagai garis lurus, ini bisa ada di tengah-tengah, atau cenderung ke kanan, atau cenderung ke kiri gitu ya. Jadi ini maksudnya Vio adalah ketika nilai F kalian dari tes MBTI-nya itu misalnya melebihi 50%, which is itu lebih mengarah ke feeling daripada thinkingnya, berarti dia bisa ada indikasi jadi orang baperan ya. Kalau F-nya, tapi bukan berarti orang thinking nggak bisa baperan ya. Karena ada istilah, selain baper tuh ada istilah namanya overthinking. Overthinking pun sama gitu, karena ketika orang berpikir secara rasional terlalu rasional, itu bisa jadi baper. Kenapa? Misal contoh dengan contoh yang sama gitu ya, kita diomelin sama bos gitu, bos marah-marah sama kita. Secara rasional kita berpikir, si bos marah. Kenapa bos marah-marah? Bisa jadi karena A, B, C, D, E gitu kan. Kenapa gue bisa melakukan A, kenapa bisa B, kenapa bisa C? Terus berarti kalau gue nanti akan kalau suatu saat nanti gue melakukan A, bos bakal marah. Kalau gue melakukan B nanti bakal gini-gini. Nah, terus gue harus gimana? Yang gitu loh. Jadi berpikirnya serba salah gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, kalau di psikologi dibahas, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi bukan berarti kalau kita udah punya sifat baper itu malah jadi nggak berguna sama sekali, tapi lebih ke kita kontrol supaya kita nggak terlalu baperan, jadi nggak terlalu fokus ke emosi, tapi juga kita bisa menyimbanginya dengan rasionalitas gitu ya. Rasionalitas apa sih? Tuh? Oh, jadi di sini maksudnya kita tuh akan ngebahas si fungsi dari kebaperan itu sendiri kali ya. Fungsinya dan juga lebih ke cara mengontrolnya, karena pasti sebenarnya kita tuh udah tahu lah bahwa orang yang terbiasa menggunakan emosinya instead of rasionalnya pasti akan susah untuk kontrol, karena dia tidak terbiasa untuk menggunakan rasionalnya. Nah, mungkin sekarang kita di sini adalah mau bagi tips and triknya gimana caranya kalian-kalian yang lebih dikuasai oleh emosinya itu untuk mengendalikan emosinya, sehingga yang tadinya spektrumnya itu lebih cenderung ke feeling, kita bisa mengaturnya lebih ke tengah-tengah, karena again emosi tetap diperlukan, jadi bukan berarti dihilangkan sama sekali. Kita tetap perlu punya perasaan, tapi tetap juga perlu mempertimbangkan secara rasional gitu ya. Karena yang kalau gue lihat banyaknya itu orang baperan, dia tuh lebih banyak malah menggunakannya lebih ke hal negatif. Instead of dia menggunakan sebagai hal-hal yang berguna, misalnya jadi lebih peka sama orang, jadi lebih punya empati sama orang. Nah, kalau yang baper yang mengganggu itu kan sebenarnya lebih ke fokusnya ya tadi misalnya dimarahin bos, dia jadinya ke depannya kalau ketemu bos tuh jadi sensi, jadi dia kayak ini kan dia nggak suka sama gue nih karena gue pernah dimarahin sama dia, padahal sebenarnya kan belum tentu sih.
bos itu seterusnya nggak suka sama lo gitu. Jadi penilaiannya itu bisa dibilang sebenarnya nggak sesuai ya. Orang-orang yang baper punya kecenderungan untuk tidak menilai situasi secara tidak rasional, maksudnya secara tidak sesuai. Misalnya kayak tadi bosnya marah-marah. Sebenarnya bosnya marah itu kan karena dia melakukan kesalahan. Kalau misalnya dia bisa identified bahwa berpikir rasional bahwa bos gue marah karena gue melakukan kesalahan ini. Dan misalnya bos gue juga marah juga kok ketika ada teman lain yang melakukan kesalahan yang sama misalnya. Dia tidak akan menilai bahwa bos ini gak suka sama dia. Tapi kalau misalnya orangnya baper, dia akan punya penilaian bahwa bos ini gak suka sama gue, makanya dia marah sama gue. Iya, terus kayak ke besok-besok kalau gue melakukan apapun dia akan marah nih sama gue, terus punya prasangka jadinya ya. Jadinya malah yang tadi kita bilang itu berpikirnya kemana-mana gitu ya. Jadi mungkin kita langsung bahas aja ya tips yang pertama gimana cara kita ngurangin baper atau lebih ke menyeimbangkan antara emosi dan juga rasional. Yang pertama tadi berarti lebih ke identifikasi ya, kalau tadi Rizka jelaskan. Berarti misalnya nih tadi emang again kita baliknya pakai contoh kejadiannya yang paling gampang dimarahin bos. Dimarahin bos. Berarti kalau emang lo baper nih setelah dimarahin bos karena bikin kesalahan, identifikasi aja. Emang yang dimarahin lo doang gitu. Kalau memang sebenarnya dari satu tim di kantor yang dimarahin melulu tuh kita sendiri doang, ya berarti bisa aja dia emang nggak suka sama lo gitu. Cuman kalau ternyata si A juga pernah kok dimarahin karena dia bisa bikin salah gitu. Ternyata si B juga pernah kok dimarahin. Berarti kan sebenarnya itu hal yang wajar. Ketika anak buahnya membuat kesalahan, lo justru perannya atasan itu kan memberitahu lo menegur salah. lah ya. Jadi identifikasi dulu, karena biasanya kalau orang baperan itu dia mencemaskan atau fokus sama emosi-emosi yang sebenarnya belum kejadian atau nggak ada buktinya. Nah, salah satu proses identifikasinya itu adalah selain menelaah kayak tadi ya, cari buktinya apa misalnya Rizka dibilang dikomentarin bajunya nggak matching gitu. Apakah kalau orang nggak matching kenapa emang mengganggu? Ada nggak cari sih buktinya lah ya. Ada nggak sih kejadian ketika Rizka bajunya nggak matching, atasannya kotak-kotak, bawahnya garis-garis, itu mengganggu kehidupan orang lain gitu kan? Karena biasanya kan orang kayak ya baju gue nggak matching, jadi sedih, jadi terpuruk banget. Kehidupan gue berantakan gara-gara baju gue nggak matching. Padahal kan sebenarnya nggak apa-apa, kan yang sedih cuma lo doang gitu, tapi nggak memberikan efek apa-apa. Jadi cari buktinya gitu. Karena jangan sampai kita berprasangka kemudian kalau bahasanya Rizka penilaian kita jadi nggak sesuai. Balik lagi itu yang by principle kan perasaan itu tadi dimulainya dari cognitive appraisal gitu kan. Berarti ketika penilaian kita nggak sesuai dengan yang kenyataannya, akhirnya di cognitive appraisalnya juga penilaian secara kognitif kita juga jadi tergeser gitu kan, nggak sesuai, sehingga memunculkan perasaan-perasaan yang nggak sesuai muncul pada kondisi yang salah juga gitu. Jangan sampai gara-gara ditegur bos kali aja jadi pengen bunuh diri, kan berlebihan ya. Langsung resign gitu. Langsung resign ya. Tanpa mikirin besok makan apa gitu. Langsung bunuh diri. Itu serius loh. Beberapa orang di lingkungan gue, termasuk diri gue sendiri juga gitu. Dulu tuh gue sebenarnya cenderung orang yang sangat amat baper ya. Kalian tau lah bapernya gue seperti apa. Jadi once ada orang ngasih kritik, nah nih biasanya orang baper itu nggak bisa dikasih kritik, nggak bisa, lebih karena takut. Dia menghindari adanya momen orang memberikan feedback kepada diri dia yang negatif ya, yang negatif. Itu dulu jadi misalnya kayak dibilang, Ner lo pipinya cabai deh, itu gue langsung ngerasa jadi orang paling jelek sedunia gitu loh, kayak langsung pengen diet gitu, langsung ke bawah banget deh ke perasaan gitu. Pada saat itu yang lo pikirkan apa sih, maksudnya yang penilaian lo tentang orang yang menilai cabi itu? Yang pipinya cabi ya berarti ya? Dulu pas baper itu kan lebih ke fokus ke emosi negatifnya sebenarnya ya. Lebih mudahnya fokus ke emosi negatif. Jadi ketika gue dibilang cabi, berarti jelek gitu. Berarti jelek gitu. Berarti lo menilai orang yang pipinya cabi itu jelek gitu ya? Karena kita kan punya pandangan bahwa orang yang cantik tuh yang kurus, yang putih, yang rambutnya panjang, yang kayak gitulah gitu kan. Jadi dulu tuh ketika, dan itu yang ngasih feedback gue pipinya cabi nggak cuma satu orang gitu. Jadi karena berulang makin
apa ya, Terinternalisasi. makin terinternalisasi, makin kuatlah emosi sedih gue terhadap pipi cabi gue. Sehingga kalau kita nggak waras itu bisa loh ada kejadian orang-orang yang kalau misalnya foto dia ngedit fotonya, jadi biar lebih tirus atau jadi itu kan sebenarnya capek ya, capek terus. Nah akhirnya yang gue lakukan adalah gue searching loh manfaat pipi cabai. Manfaatnya apa ya? Wow, iya. Karena capek banget, Iya. Gue mikir mau sampai kapan semua orang bilang gue cabi gitu. Ya emang harus gitu sih, mencari sisi positif dari kekurangan yang kita pikirkan, kekurangan kita kan. Mungkin karena gue belajar psikologi sehingga kemampuan gue untuk berpikir switch-nya tuh cepat gitu. Nah mungkin kan buat orang lain yang kesulitan untuk berpikir seperti itu ya kita bantu aja gitu. Jadi cari deh buktinya. Emang kenapa kalau pipinya cabi? Emang kenapa kalau lu gendut misalnya? Lo kita sehat kan nggak apa-apa. Dan ternyata gendutnya langsung ke gue ya. Gue ke kamera. Gue gendut. Gue ke kamera. Emang lo pernah gitu, Riz? Gue kan nggak gendut. Kalau gue deny terus. Nah jadi ya dengan gue melihat bahwa pipi cabi itu kan bikin orang lebih imut kok sih. Dan ternyata ada komunitas yang menyukai pipi cabi. Emang iya? Serius? Jadi besok-besok kita kalau foto. Oh kan pernah kan waktu dulu foto sama temen. Gayanya. Semua ada masanya. Iya semua ada masanya. Jadi lebih ke sehingga setelah gue melihat ternyata pipi cabi membuat kita terlihat lebih sehat, lebih segar, lebih buat cowok mungkin lebih suka sama cewek yang imut. Ya udah gue jadi lebih menerima bahwa jadi kalau ada orang yang komen, ih lo kok cabi banget sih? Emang kenapa? Gitu. Jadi lebih ke ya udah kenapa emang. Jadi belajar untuk mengidentifikasi efeknya apa, terus mencoba melihat sisi positifnya juga ya. Iya karena setelah gue telaah ternyata kecemasan terhadap pipi cabi itu nggak ada gunanya gitu. Berarti kunci pertamanya kan mindset dulu ya. Iya, diubah pola penilaian kita gitu. Kayak misalnya kalau dari awal lo nggak berpikir bahwa orang cabi itu jelek, tuh lo nggak akan baper, lo nggak akan tersinggung kan dibilang cabi juga. Dan ini turunan gitu loh maksudnya. Emang ini gue pemberian Tuhan kan, mau lo apain kalau emang gue diturunan tuh udah susah. Jadi daripada gue seumur hidup gue akan terus berfokus terhadap kekurangan di pipi cabi gue misalnya, kenapa nggak kita mengganti mindsetnya dengan bahwa ini suatu hikmah, bukan hikmah apa sih? Anugerah, kelebihan gitu. Jadi sebenarnya ini pun teman-teman mungkin perlu tahu ya, ini beda-beda ya setiap orang. Maksudnya kecemasan setiap orang kan beda-beda. Ada orang yang memang secara fisik dia cemas, ada orang yang kecemasannya lebih ke masalah hal-hal yang orang lain nggak bisa lihat, misalnya jabatan. Ada orang yang kadang-kadang kan kita iseng aja gitu komen, kalau lama banget kerja nggak naik-naik jabatan sih, misalnya gitu. Ada kan yang cemas karena hal-hal kayak gitu. Nah mungkin tadinya nggak ngefek buat kita, tapi karena situasi dan kondisinya mendukung, jadinya overthinking tuh, jadinya kebaperan tuh gara-gara masalah komen kayak gitu. Nah teman-teman juga mungkin harus realize tuh hal-hal seperti ini gitu ya. Itu tadi cara yang pertama, kita mengidentifikasi hal positifnya apa. Kemudian cara yang kedua apa nih, Ner? Lebih masih di tahap identifikasi, tapi sekarang lebih ke ini terserah ya caranya. Buat orang yang mungkin cara belajarnya tuh dia visualisasi juga gampang, cukup berpikir dalam hati aja. Cuman kalau buat orang yang bukan bisa membayangkan dengan mudah, ditulis deh. Karena dengan kita menulis itu kan lebih apa ya? Lebih keluar ya. Lebih gampang karena lebih nyata gitu, ada bentuknya gitu. Itu dilihat bahwa tadi Vio bilang identifikasi stimulusnya apa, terus emosi yang muncul apa. Jadi lihat dulu kejadiannya, kamu tulis misalnya kejadiannya A, terus dampaknya muncul emosi apa di diri kita gitu. Nah dari situ kalau orang baper itu kan fokusnya di emosinya doang, pasti tuh ntar yang banyak ketulisan tuh adalah emosinya. Coba sekarang diganti fokusnya ke stimulusnya gitu, ke kejadiannya. Jadi misalnya tadi yang dimarahin bos marah karena kita bikin salah, sehingga muncul emosinya adalah sebel sama bos, sedih sama bos, takut, jadinya cemas, takut bikin salah lagi, langsung ngedown, rasa self esteemnya tuh turun, kepercayaan diri langsung hilang semua. Udah tuh, padahal kejadian cuma satu, tapi emosi udah banyak banget nih. Nah berarti coba ini udah cukup, jangan ditambahin lagi. Lihat ke sini, kenapa bos bisa marahin kita? Berarti apa ya, lebih ke kejadiannya gitu, bahwa karena kita bikin salah. Coba deh kalau kita bikin salah tapi bosnya nggak ngasih feedback, apa yang akan terjadi gitu. Terus apa ya, pokoknya digalinya lebih di sininya gitu. Jadi brainstorming tentang situasinya ya, tentang stimulusnya. Kalau mau lebih gampang dibikin tabel aja gitu guys. Jadi ada kolom
A sama B gitu ya misalnya. Jadi kejadiannya tuh A, terus B itu emosinya. akibatnya kan. Ya, Nah, ya. yang dua-duanya sama-sama di breakdown. Jadi jangan cuma berat sebelah doang di kolom yang B, tapi di kolom A juga di breakdown lagi tuh. Kenapa bos marah? Misalnya karena telat. Misalnya udah 3 kali telat berturut-turut. Ya kali kalau 3 kali telat berturut-turut bos nggak marah kan, yang ada juga nggak disiplin kan gitu. Berarti misalnya telat 3 kali bos marah, ya wajar dong berarti. Nah itu tuh udah bisa dikurangin tuh hal-hal yang membuat kalian berpikir bahwa bos gue benci sama gue. Itu tuh dikurangin tuh, oh ternyata emang make sense nih dia marah sama gue karena gue udah telat 3 kali kayak gitu. Jadi supaya apa sih kita bikin kayak gitu? Supaya kita bisa mengidentifikasi si bos ini marah itu karena nggak suka sama diri kita atau nggak suka sama kelakuannya gitu. Kalau misalnya bos marah-marah karena misalnya kita telat, kita sering telat, yang dia marah, yang dia nggak suka itu kan kelakuan sering telatnya. Yeah. Kalau kita udah nggak pernah telat lagi kan nggak ada alasan buat bos nggak suka sama kita gitu. Dan kelakuan sering telat itu bisa nempel di mana aja. Jadi bukan melekat pada diri kita ya, maksudnya bukan kitanya siapapun yang telat akan berarti siapapun yang telat akan dimarahin juga. Oke, itu yang cara yang kedua. Cara yang ketiga apa nih? Ini sih banyaknya tuh orang baper kan, kejadiannya adalah semua perkataan orang tuh dipeduliin, semua perkataan orang tuh dimasukin ke hati. Siapapun itu, apapun situasinya apapun, gitu ya. Semuanya, pokoknya semua dimasukin. Jadi kalau orang cuek itu penyakitnya adalah yang kita sering dengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Keluar kuping kiri. Kalau ini masuk semua tapi nggak ada yang keluar. Jadi penuh tuh di dalam terpendam ya. Terpendam semua. Nah, coba deh sekarang belajar juga telaah mana yang perlu kita peduliin, mana yang nggak perlu kita peduliin. Karena penyakitnya adalah kalau orang baper semuanya dipeduliin tuh, semuanya masuk. Jadi daripada kita penuh nih, tubuh kita kan juga punya kapasitas masing-masing ya. Disaring. Misalnya gini, ada orang yang komentar, siapa orang yang perlu kita dengerin banget, siapa yang nggak perlu. Jadi kita apa sih yang bikin lingkaran-lingkaran itu loh, Vi? Ada namanya relationship circle. Kalau misalnya teman-teman bisa googling juga ya, ada intimate relationship circle namanya. Nanti ada di sini nih. Nanti dimasukin ya gambarnya di biar sini. lebih jelas. Di sini. Jangan lapar. Lu nunjuk Jadi, mana sih? Ke perut. Oh iya, ke perut. Jadi itu terkait dengan tingkat apa sih namanya kedekatan ya, signifikansi pengaruh orang lain terhadap hidup kita. Itu teman-teman bisa sambil googling, kita juga akan bahas ya. Jadi satu-satu deh dari yang paling dalam dulu deh. Yang paling dalam itu self, itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita itu tidak bisa memungkiri bahwa kita ini ada di satu lingkaran yang isinya kita doang gitu. Jadi kita sebagai individu kita doang. Nah, lingkaran yang kedua itu adalah keluarga inti misalnya, yang lebih dekat, yang paling dekat, paling sering berinteraksi sama kita. Dari kecil sama kita, misalnya kayak orang tua, pasangan, pasangan yang sudah menikah, itu bisa masuk ke lingkaran yang setelah self sendiri. Teman dekat yang kita percaya banget, teman baik gitu, kayak gitu-gitu, itu masuknya ke circle yang kedua. Nah, circle yang ketiga, kantor ya, Via, kayak orang teman kantor, teman kuliah. Itu orang-orang yang sebenarnya sering berinteraksi sama kita tapi nggak sedekat itu. Jadi kayak orang teman kantor kan sering ya ketemu setiap hari, tapi ya dia mungkin nggak tahu keseharian lo naik ke kantor tuh naik apa, dia juga nggak tahu lo tuh sehari-hari makan apa gitu kan. Jadi orang-orang yang sering berinteraksi tapi tidak sedekat itu adanya di circle yang ketiga. Nah, circle yang keempat lebih ke stranger ya, lebih ini makin luar lingkarannya, berarti makin jauh kedekatannya dengan interaksinya kita. Dengan kita juga makin jauh ya. Berarti kan kalau tadi teman kantor itu masih sering ketemu tapi nggak sedekat itu, berarti bisa aja yang stranger yang keempat ini kategorinya lebih ke orang yang baru ditemuin hari itu misalnya kita netizen ketemu netizen gitu. Misalnya, atau enggak misalnya gini, gue temenan sama Vio sama Neris, terus one day mereka bawa temen mereka nih yang gue nggak kenal, terus baru kenalan di hari itu. Terus tiba-tiba temennya Vio atau temennya Neris tuh komen, Rizka kok gendut ya. Nah, itu sebenarnya dia adalah circle keempat dalam hidup gue gitu. Jadi yang komen bahwa gue gendut ya baik. Which is circle keempat itu apapun komentarnya dia, pendapatnya dia tentang diri kita nggak ngaruh ke hidup kita. Nggak ngaruh, ya karena itu kayak ya lo nggak kenal juga kan. Jadi sebenarnya pembahasan kita tentang baper ini bukan berarti kita sama sekali mengesampingkan omongan orang ya, tapi lebih ke kita telaah. Karena menurut kita bertiga, kalau sampai yang udah ngomong tuh lingkaran kedua atau lingkaran pertama kayak orang tua atau diri sendiri, itu
wajib didengerin sih, karena kalau nggak didengerin juga namanya orang nggak Karena punya gini sih, perasaan ketika gitu. kita terpengaruh sama orang-orang yang hidupnya dia nggak terlalu berpengaruh terhadap hidup kita, yang ada kita akan kehilangan jati diri. Kita terlalu Yes. mencoba untuk mengikuti apa Mm. kata semua orang, Iya. which is nggak akan Membahagiakan bisa, semua atau- orang ya. Mm-mm. Nah, tapi gini, kalau misalnya orang yang tadi gue lanjutin yang penjelasan Neris ya. Kalau misalnya orang di circle kita, maksudnya circle terdekat, circle kedua kita gitu yang komen, itu berarti ada sisi kepedulian dia terhadap hidup kita. Yep. Nah, kalau yang komen itu orang-orang di circle ke-3, ke-4, bisa jadi kalau di circle 3 masih mungkin ya ada kepentingannya, maksudnya dia peduli sama kita, atau ada kepentingan yang misalnya kayak terkait kedisiplinan Pekerjaan. tadi, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, kayak misalnya dosen atau guru di sekolah kayak gitu. Tapi kalau udah yang circle ke-4 itu bisa kita anggap bahwa itu semata-mata iseng aja, jadi sambil lalu aja gitu. Nah, jadi itu tuh adalah circle yang ke-4 ya teman-teman, bahwa circle yang ke-4 itu adalah orang-orang yang sebenarnya nggak perlu kita peduliin banget-banget gitu ya. Nah, ada juga nih circle yang kelima. Circle yang kelima ini gimana sih teman-teman? Mungkin pendapat atau apa hal-hal yang nggak berhubungan langsung sama kita, nggak pernah berinteraksi sama kita gitu. Contohnya apa tuh? Misal kayak gini deh. Sekarang tuh ada drama Korea ya, yang gue nggak tahu judulnya apa, tapi dia ngomongin kayak misalnya dia udah pacaran lama berapa tahun. Oh, Bukan yang pacaran. selingkuh. Bukan pacaran, nikah. Nikah itu. Word of marriage, Vi. Nikah, dia nikah, Vi. Word of marriage kan jadi Dia nggak apa, tahu guys. yang baru-baru ini selesai lah dramanya. Nah, kenapa dari situ? Terus karena kita nonton itu terus jadi berpengaruh ke cara pandang kita ke pasangan kita gitu. Jadi kita jadi punya ketakutan, kecurigaan sama pasangan kita gitu. Bahwa kalau udah menjalin hubungan yang lama itu bukan berarti orang itu setia gitu kali ya. Jadi kebawa sama hidup Jadi kita. kenapa kita bahas ini masuk ke circle kelima? Karena si drama Korea ini misalnya, itu kan lu baru nonton 1 episode doang, lu nggak pernah ketemu orangnya, terus apa ya, intinya itu benar-benar outsider banget dari hidup kita, baru muncul di hari itu, kenalan langsung juga enggak, interaksi langsung juga enggak, tapi langsung mempengaruhi ke perasaan kita. Jadi kasarnya tuh misalnya kita pacarannya udah setahun lebih atau 7 tahun lebih, itu bisa merusak pandangan kita terhadap pasangan cuman karena 1 episode drama Korea. Jadi intinya jangan terpengaruh sama hal-hal yang sebenarnya nggak perlu mempengaruhi kita juga sih. Dan belum tentu kejadian juga di kita. Nah itu jadi bisa masuk ke contoh circle yang kelima yang paling luar banget. Itu malah lebih nggak usah dipeduliin lagi karena nggak bermanfaat sih. Nggak usah dipikirin ya. Oke, itu tadi circle yang kelima. Nah, sekarang kita bahas untuk cara atau trik untuk mengatasi kebaperan yang keempat. Ya, tadi kan udah ada 3 ya. Yang pertama identifikasi ke bukti-buktinya. Terus yang kedua itu identifikasi ke situasinya. Terus identifikasi kedekatan dan signifikansi orang itu. Nah, yang keempat apa nih, Ner? Keempat kan bisa saya identifikasi nih. Kalau masih butuh bantuan lagi, bisa juga sharing sama orang-orang yang dia tuh rasionalnya lebih jalan. Jadi kalau kita fokusnya terlalu ke emosi, kita coba bisa sharing atau modeling ke orang-orang yang selama ini based on rasional, ngapa-ngapain. Yang lebih cuek kali ya. Jadi kan sebenarnya ini lebih ke misalnya ngambil keputusan atau menghadapi situasi, itu kita bisa belajar kok dari mereka gitu. Kalau misalnya punya orang deket, karena kan nggak mungkin dong lingkungan kita semuanya based on emosi. Pasti dong ada orang yang bisa kita andalkan karena dia rasionalnya jalan banget. Mungkin kalian pernah nggak punya teman atau kenalan yang gue kalau mau ngambil keputusan sama dia deh karena dia logis banget nih mikirnya gitu. Nah coba deh sharing sama mereka atau ngeliat modeling aja kalau emang kita nggak mau ngobrol langsung gitu. Ketika sesuatu terjadi, pandangan mereka seperti apa sih? Bagusnya sebenarnya sharing langsung ya biar lebih ke open minded dan nggak satu arah doang gitu. Misalnya kejadian tadi dimarahin bos, kalau di kita kok kita fokusnya ke emosi. Kalau kita lihat deh kalau orang yang coba ketika dimarahin bos, apa sih yang ada di pikirannya dia? Jadi bukan hanya perasaannya ya, karena pasti nggak muncul dari mulutnya mereka, lebih ke kalau dimarahin bos yang lo pikirin apa sih gitu. Jadi itu bisa membuka pikiran kita, mendapatkan insight baru yang selama ini belum pernah kita dapatkan gitu. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kali ya, di mana gue menemukan orang-orang yang seperti itu, yang cuek ketika menghadapi situasi-situasi yang negatif. Coba deh lebih
peka. Kadang-kadang kita nggak sadar loh itu orang di dekat kita banget, misalnya ibu kita atau pasangan kita atau mungkin ya teman dekat kita aja gitu yang pernah kalian lihat aja pernah ngalamin situasi yang sama kayak kita tapi dia dari luar kelihatan fine aja. Coba aja discuss, coba aja tanya gitu. Karena nggak mungkin sebenarnya mereka nggak punya emosi, pasti ada, cuman kan mereka lebih memunculkannya ke rasionalnya. Nah itu coba deh melihat ke mereka, kenapa mereka seperti itu, bagaimana proses berpikirnya sehingga mereka bisa tidak terlalu terpengaruh gitu kali ya. Betul sekali. Jadi memang kalau pada saat kita lagi baper gitu ya, memang agak susah untuk berpikir secara secara rasional gitu. Kenapa? Jadi kalau dari fungsi neuropsikologi gitu ya, kalau dari fungsi otak itu kan ada 3 bagian. Ada batang otak, ada apa namanya? Otak kecil. Bukan, yang ini amigdala gitu ya. Ada yang namanya amigdala, ada si korteks, si otaknya itu sendiri gitu. Nah, fungsi batang otak ini adalah untuk menyalurkan informasi dari panca indera kita. Kemudian si amigdala ini adalah bagian yang memproses emosi. Bagaimana cara dia memproses emosi? Itu dengan cara sekresi hormon-hormon gitu, kayak misalnya dopamin, serotonin, terus apa tuh namanya, oksitosin yang kayak gitu-gitu. Nah, ketika hormon ini sedang sekresi, nah biasanya si informasi itu akan berputar-putar aja tuh di amigdala. Gitu. Bentar, gue kan anak IPS nih. Tapi itu ada di faal. Iya, gue juga belajar sih biologi, cuman kan udah berapa tahun yang lalu. Iya, sekresi agak-agak. Nah ini buat yang nonton juga, kalau mereka nggak kenal sekresi itu apa? Iya, itu pada apa sih namanya, kelenjar hormon itu mengeluarkan si hormon itu. Iya. Nah, hormon inilah yang merangsang otak kita untuk akhirnya kita merespon stimulus emosi. Gitu. Soalnya kalau anak IPS kayak gue cuma tahu hormon menstruasi. Estrogen. Estrogen, iya. Oh, estrogen kan aku nggak tahu. Nah, setelah itu kan pokoknya harusnya hormon marah-marah aja. Estrogen emang. Iya benar. Iya udah. Nah, percaya sama gue. Logika itu ada di si otak itu, ada di korteks otak. Itu ya. Nah, ketika kita lagi emosi, informasi itu hanya akan berputar-putar di amigdala. Dia nggak akan bisa diproses secara lancar di otak gitu. Nah, memang fungsinya kita bertanya sama orang yang lebih netral, lebih rasional gitu adalah ya karena memang pada saat kita lagi baper, pada saat kita lagi emosi susah buat berpikir secara rasional gitu. Kita harus nunggu sampai kondisi emosi kita lebih tenang gitu ya, lebih nggak fluktuatif, lebih stabil, baru kita bisa berpikir, baru kita bisa ambil keputusan. Kalau memang kayak tadi misalnya baper itu kan emosi yang jangka waktunya lumayan lama dan kita butuh keputusan urgent atau misalnya kita butuh masukan, itu tadi ngobrol sama teman kita yang lebih netral gitu. Ibaratnya membantu kita untuk berpikir secara rasional pada saat kita lagi nggak bisa. Nah itu secara proses otak itu akan lebih cepat untuk membantu memproses dari amigdala ke korteks ya. Iya. Gitu. Itu Karena kan nggak lewat si dijelaskan. amigdala gitu. Jadi semua proses emosi, semua proses berpikir kita itu bisa dijelasin ya guys secara biologis ya, secara ketubuhan itu ada di fungsi otak kita. Karena kan sebenarnya manusia itu kan bisa berfungsi karena adanya otak kan. Jadi pasti again balik lagi kita bisa ngontrol itu sendiri dari otak kita. Karena kita punya otak. Gue tau lo mau jangan rusak konten kita yang bagus jadi hal negatif ya. Oke, jadi teman-teman kita udah bahas semuanya ya di sini. Kita udah bahas tadi baper itu apa, terus bagaimana prosesnya sampai seseorang itu bisa mengalami yang namanya baper. Terus hal apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi kebaperan yang mengarah ke hal-hal yang negatif ya. Jadi maksudnya ya, bukan menghilangkan. Iya, memanfaatkan itu menjadi hal yang lebih positif. Jadi sebenarnya kita perlu garis bawahi bahwa baper itu perlu ya, teman-teman. Nah, dari Neris, Vio, kira-kira kesimpulannya apa sih dari konten kita hari ini? Kesimpulannya kalau terkait dengan baper dari gue adalah sesuatu tuh jangan berlebihan. Kita harus memposisikan semua itu tepat di tengah-tengah, harus seimbang antara rasional dan juga emosi. Nah mungkin pesan dari gue kepada orang-orang yang baper, dari orang yang baperan juga, kalau kita sering baper karena komentar orang-orang atau hal-hal yang lain, tangan kita cuma 2, digunain buat tutup kuping, bukan buat nutupin mulut orang satu-satu. Betul. Karena dengan itu kalau gue udah pakai
si statement ini, hidup gue jadi lebih bisa nggak peduli sih terhadap orang lain. Jadi bukan nggak peduli cuek banget jadi Apatis. jadi apatis sih, cuman lebih ke mempermudah hidup gue, nggak jadi lebih stres, nggak jadi lebih cemas. Jadi kita nggak bisa ngontrol omongan orang, jadi nggak usah sibuk nutupin mulut orang-orang, tapi tutup kuping aja gitu. Tangannya cuma 2 bos. Yes, tutupin kuping yang 2 itu. Hmm. Kalau dari gue, karena gue juga dulu pernah menjadi orang yang baper. Mungkin saran buat teman-teman adalah kita kan hidup cuma sekali ya. Terus kita tuh pasti ada kita tuh ada di dunia ini, kita tuh lahir pasti ada manfaatnya gitu. Jadi kita tuh bukan sia-sia gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan hidup kita yang cuma sekali ini untuk mikirin hal-hal yang gak penting. Fokus aja sama sesuatu hal yang positif, fokus ngebahagiain orang-orang di sekitar kita. Terus ya kalau misalnya memang itu adalah kritikan yang bisa kita manfaatkan untuk kita jadi lebih baik, kenapa enggak gitu. Jadi jangan dibawa menjadi sesuatu hal yang negatif gitu aja sih. Oke, mungkin kita nggak bisa bahas semuanya. Mungkin ada yang di diri teman-teman tuh masih dipertanyakan gitu. Kok nggak bahas baper yang ini, baper yang kayak gini tuh kayak gimana dan sebagainya. Silakan aja tanya di komen. Nanti kita akan jawab sebisa kita. Di kolom komen. Terus sekalian juga selain pertanyaan, kasih ide dong ke kita. Nextnya tuh kita mau bahas apa nih tentang sesuatu yang kita bisa kaitan dengan ilmu psikologi. Gitu. Oke. Thank you guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.